Tanggapan juga disampaikan oleh Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait putusan MK yang memutuskan bahwa batasan usia minimal pasangan capres dan cawapres usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Perkara yang menjadi sorotan itu perkara nomor 90 ya, yang pemohonnya atau permohonannya atau petitumnya itu dua, atau bukan saja soal usia 40 tahun tapi juga eh, apa pernah atau sudah menjabat ya, pernah atau sedang menjabat kepala daerah ya, hasil dari pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, yang jadi persoalan adalah putusan ini gitu. Pertama, dia diputuskan dalam konteks pemilu ya, yang menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A ayat 5 itu mengatakan bahwa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden itu diatur selanjutnya dalam undang-undang. Jadi sebenarnya itu merupakan kewenangan dari DPR, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena disebutkan itu diatur oleh undang-undang, artinya yang berhak mengatur itu adalah pembentuk undang-undang yaitu DPR. Nah, tetapi eh, MK kemudian dia membuat norma baru yang tidak ada dalam undang-undang. Normanya itu adalah eh, atau ya jadi 40 tahun atau sedang dan pernah menjabat kepala daerah. Nah, itu norma baru. Artinya em, posisinya Mahkamah Konstitusi itu menjadi pembentuk undang-undang. Nah, dari sini menjadi persoalan secara konstitusional. Ya. Kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian bertindak sebagai pembentuk undang-undang, padahal sesungguhnya wewenang itu ada di DPR. Nah, itu yang pertama. Kedua, momen dari putusan ini momen pemilu juga, yaitu 3 hari sebelum pendaftaran awal presiden dan wakil presiden. Gitu. Jadi kan wakil presiden itu kan tanggal 2/19 ya. Nah, ini jadi dia diputus tanggal 16. Dan kita tahu bahwa berada dari salah satu universitas swasta di mana di Surakarta itu, dia menegaskan bahwa permohonan ini terkait dengan Gibran, gitu. Terkait dengan apa uh, apa ya? Karena dia suka Gibran saja begitu ya, sebagai dia pengagum Gibran. Dan kita tahu bahwa uh, dalam pemberitaan ya, dalam skenario politik yang berkembang di tengah masyarakat, Gibran memang diminta oleh Prabowo, sehingga seolah-olah ada kesan bahwa putusan ini adalah untuk memuluskan Gibran. Nah, yang ketiga, tidak bisa dihindari bahwa posisi Pak Anwar Usman itu sebagai paman. Nah, sebenarnya kalau sebagai paman, ya, Pak Anwar Usman itu tidak boleh ikut memutus. Dia harus menarik diri, ya. Jadi dan ada hubungan saudara begitu, maka dia harus melepaskan diri, ya. Dia tidak boleh ikut memutus. Tapi terakhir dia memutus juga. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, itu yang ketiga. Yang saya kira yang keempat menjadi persoalan karena putusan ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia berada di bawah tekanan politik atau pengaruh politik ya dari kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan Pak Jokowi gitu, karena ada kaitannya antara isu Gibran kemudian pamannya dan Pak Jokowi. Nah, ini menjadi hal yang buruk karena Mahkamah Konstitusi itu sebagai peradilan dia harus menjaga marwahnya menjaga kemandirian peradilan. Ya. Prinsip utama pengadilan itu adalah kemandirian dan imparsialitas. Imparsialitas itu artinya dia tidak berpihak kepada siapapun. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ya, kekhawatiran besar, putusan ini memuluskan menguatnya politik dinasti.
terutama dalam kaitan dengan keluarga Pak Jokowi. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat secara umum, ini terbuka bagi siapapun. Artinya kalau misalnya ditarik ke masa depan, ini cukup bagus dalam artian eh, presiden itu akan lebih muda gitu ya, dan didasarkan pada pengalaman. Tapi kalau situasi sekarang itu seperti memperkuat politik dinasti ya, dan itu sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena kita seperti setback kembali ke awal ke zaman Orde Baru, bahwa perjuangan reformasi itu salah satunya adalah melawan nepotisme. Nepotisme melawan politik yang mementingkan keluarga. Nah, yang sekarang terjadi adalah bagaimana keluarga ini bagaimana hukum itu diperalat, ya, dimanfaatkan untuk polisi politik keluarga. Dan kalau dia terbentuk politik dinasti, ya, ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tidak berkembang, justru setback ke belakang. Jadi itulah kurang lebih ya yang bisa saya sampaikan soal netizen. Tahu karena ada satu viral tapi saya sudah lihat di dalam putusannya ternyata sudah diubah juga ya, jadi tidak saya oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Tidak sepositif punya wewenang untuk itu, tapi dia merupakan bentuk ya kalau istilah lain semacam penyelundupan hukum ya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi masuk menyelundupkan pasal-pasal atau norma baru ke dalam putusan yang tidak seharusnya dia putuskan. Nah, secara politik ini merupakan kemunduran dari kehidupan demokrasi.